Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Sudah lama banget ya kita nggak ketemu setelah kemarin kita bertemu di sesi uji kompetensi. Kemudian sebelumnya kita di bahasa Inggris, di bahasa Inggris BUMN, kemudian sebelumnya lagi pertama kali kita bertemu di BUMN. Nah, sekarang kita bertemu di sesi yang baru dengan perjuangan yang baru. Semoga teman-teman selalu dimudahkan segala urusannya ya, sehat selalu, amin. Untuk teman-teman yang baru bergabung, mungkin ada sedikit pemberitahuan nih bagi saya. Kalau teman-teman yang sudah lama bergabung mungkin sudah paham ya. Jadi nanti saya akan membuat beberapa video, tapi jangan khawatir teman-teman, videonya nggak cuma sekedar TKP aja, tapi ada beberapa ini ya part ya, ada TKP, kemudian ada TWK, ada TIU. Nah, dari setiap part video itu nanti teman-teman bisa buka di playlist. Jadi teman-teman jangan bingung part TIU-nya di mana ya, part TWK-nya di mana. Semua nanti akan saya jadikan part per part di bagian playlist. Jadi teman-teman boleh buka profil YouTube ini, kemudian klik di bagian playlist. Nah, di situ nanti teman-teman bisa buka part-part dari video ini. Oke. Tanpa memperpanjang cerita teman-teman, kita langsung saja ya bahas soal-soal. Di pertemuan kali ini kita akan membahas soal TKP. Soal TKP ini kadang-kadang gampang ya teman-teman, tapi takutnya akan ada beberapa yang terkecoh. Kadang-kadang kita suka terkecoh nih, menurut kita jawaban ini yang terbaik, ternyata enggak, karena setiap TKP itu ada tema dan kuncinya masing-masing. Jadi untuk terus mengasah kemampuan TKP teman-teman, jangan lupa ya untuk terus tonton video ini sampai habis. Yuk, soal nomor 1. Ya, Anda mendapatkan tugas menyelesaikan urusan kantor di luar kota dengan beberapa rekan tim lainnya. Karena tugas ini sangat penting bagi perusahaan, Anda diminta untuk bekerja dengan cermat, cepat, efektif, dan efisien, dan selalu mematuhi SOP yang ada. Namun, ada salah satu dari rekan Anda yang melakukan kesalahan cukup fatal karena tidak bekerja sesuai dengan prosedur yang Anda lakukan. Nah, ini pilihan jawabannya. Apakah Anda akan A. mendalami kesalahan yang telah diperbuat teman tersebut, B. memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan, atau C. membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap, mengeluarkannya dari tim dan menyuruh tanggung jawab, atau membicarakannya kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Nah, teman-teman, saya ingatkan ya sekali lagi bahwa untuk mengerjakan soal TKP, kita tidak boleh membaca soal yang paling terakhir. Kalau kita membaca soal ini TWK yang panjang, kita boleh membaca kalimat yang paling terakhir. Contoh nih, kalau soal TWK ya, kita boleh membaca dari namun ada salah satu dari rekan Anda gitu. Tapi kalau TKP ini kita nggak boleh membaca dari terakhir aja, karena semuanya ini mengandung kata kunci. Oke, kita lihat nih dari soalnya. Jadi kuncinya adalah teman-teman punya ini ya, punya teman tapi melakukan kesalahan cukup fatal karena bekerja nggak sesuai dengan SOP. Nah, topik pada soal ini itu adalah kerjasama ya. Sesuai pada kasus soal ini, jadi sebaiknya sikap kita dalam bekerja sama itu adalah selalu terbuka. Terbuka ya. Kemudian mengkomunikasikan setiap permasalahan dalam tim untuk dibicarakan dan dicarikan solusi yang terbaik. Itu adalah kuncinya. Kenapa sih harus dicarikan solusi yang terbaik? Itu sebagai bentuk dari tanggung jawab atas pekerjaan kita. Jadi mana nih yang seharusnya kita lakukan? Kalau ada teman kita yang melakukan kesalahan cukup fatal dan nggak sesuai dengan SOP, apakah mendalami kesalahan yang telah diperbuat? Rasanya ini sangat jauh ya. Kayaknya nggak deh gitu. Kemudian memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan. Ya, ini ada kata-kata mempertanggungjawabkan kesalahan ya. Jadi ini bisa jadi nih
mungkin ya, tapi kita gali lagi apakah ada jawaban yang lebih baik dari itu. Yang C, membicarakannya dengan rekan kerja yang lain untuk mengambil sikap. Ya, tadi kata kuncinya adalah kerjasama. Jadi boleh jadi nih yang C adalah pilihan jawaban yang tepat. Mengeluarkannya dari tim. Waduh, ini kayaknya ini banget ya. Terlalu gegabah mengambil sikap untuk langsung mengeluarkan dari tim. Karena jangan lupa dalam setiap kerjasama kita punya alur kepemimpinan. Ada atasan, kemudian kita juga punya tim yang punya tanggung jawab internal. Kemudian membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Ya, ini bisa jadi pilihan jawaban yang benar. Nah, teman-teman, bagi yang belum paham nih, tapi saya rasa kebanyakan dari teman-teman banyak yang jauh lebih banyak yang paham ya, tapi nggak apa-apa saya ulas sedikit bahwa untuk soal TKP ini nggak ada pilihan jawaban yang salah mutlak. Jadi tidak ada nol ya. Nggak ada yang salah secara mutlak. Jadi nanti ketika teman-teman menjawab jawaban itu ada poinnya. Misalnya poin yang A ternyata punya poin 2 gitu. Pilihan jawaban E misalnya punya poin 5 gitu. Jadi nggak ada yang mutlak salah. Adanya yang punya poin yang jawaban dengan poin yang paling tinggi, ada juga jawaban dengan poin yang paling rendah. Oke. Yang mana nih? Jadi jawabannya, ya kalau misalnya teman kita melakukan kesalahan yang cukup fatal, maka yang perlu kita lakukan adalah menyelesaikannya secara internal dulu. Jadi jawaban yang paling benar itu adalah membicarakan dengan rekan tim yang lain untuk mengambil sikap. Jadi kita kompromi dulu tuh antar satu tim. Mungkin teman-teman ada ya yang berpikir bahwa meminta untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan, tapi ternyata jawaban yang paling benar itu adalah C. Jadi C ini punya poin 5. Oke. Kemudian mana pilihan jawaban yang punya poin lebih rendah daripada 5, maksudnya agak sedikit bagus ya, yaitu membicarakan kepada atasan tentang permasalahan tersebut. Jadi E ini punya poin 4. Kemudian yang mana nih yang punya poin 3? Ternyata adalah yang punya poin 3 adalah memintanya untuk mempertanggungjawabkan kesalahan kepada atasan gitu. Jadi ini punya poin 3. Yang poin paling rendah adalah mengeluarkan dari satu tim. Ya, ini paling rendah. Kemudian jadi yang mendalami kesalahan adalah punya 2 poin. Oke. Selanjutnya kita ke soal nomor 2 ya. Oke. Anda ditunjuk menjadi seorang pemimpin pada sebuah tim dari berbagai lulusan universitas terkemuka. Akhir-akhir ini, tim Anda mendapatkan banyak tugas dengan deadline yang lumayan singkat. Akan tetapi, tim Anda selalu berhasil menyelesaikan tugas-tugas tersebut dengan hasil yang memuaskan. Banyak yang menilai jika kinerja tim Anda sangat bagus. Menurut Anda, apa penyebabnya? Apakah seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional dalam menyelesaikan tugas? Ya, ini bisa jadi pilihan jawaban yang benar ya, tapi nanti kita lihat poinnya ya. Semua anggota tim menjiwai tujuan tim. Nah, ini juga bagus nih, punya alternatif pilihan jawaban nih. Ya, anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus setiap bidangnya. Ya, ini juga alternatif jawaban yang benar. Kekompakan, musyawarah, dan mufakat dalam bekerja. Ya, benar juga ya. Motivasi yang bagus kepada seluruh anggota tim. Ya, rasa-rasanya ini semua adalah alternatif jawaban yang benar. Nggak ada yang jomplang banget kayak soal nomor 1 tadi. Soal nomor 1 tadi ada kan yang jomplang banget, yang tiba-tiba mengeluarkannya dari tim gitu. Nah, tapi dalam topik ini mengenai bekerja sama dalam kelompok, kesadaran masing-masing anggota tim dan disiplin terhadap pekerjaannya itu adalah faktor paling menentukan dari kesuksesan sebuah tim. Jadi mana nih jawaban yang paling tepat? Ya, jawaban yang paling tepat adalah A ya. Jadi A ini punya 5 poin nih. Kemudian disusul dengan pilihan jawaban yang apa? Yaitu yang D, kekompakan, musyawarah, dan mufakat dalam bekerja. Jawaban D ya, yang punya poin 4. Kemudian yang punya poin 3 itu adalah yang mana? Coba teman-teman boleh jawab ya.
Yang punya poin 3 adalah semua anggota tim menjiwai tujuan tim. Ini adalah punya 3 poin. Kemudian disusul oleh jawaban yang C. Anggota tim masing-masing mempunyai potensi yang bagus tiap bidangnya. Wah, saya rasa tadi banyak ya kali yang terkecoh dengan jawaban C. Mungkin teman-teman jawabannya C nih. Ternyata jawaban yang paling ideal adalah yang A. Seluruh anggota tim bekerja dengan disiplin dan profesional. Ini adalah kunci dalam sebuah kerjasama. Oke, lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, Anda sedang melakukan diskusi dengan rekan kerja divisi Anda. Kemudian ketika diskusi berlangsung, ada seorang rekan kerja Anda yang mengusulkan sebuah ide yang menurutnya sangat baik. Namun ya, menurut Anda, hal tersebut beresiko besar jika tetap dilakukan. Ketika Anda memberikan tanggapan, namun teman tersebut tidak menanggapi dengan sikap yang baik, seakan-akan tidak mau gagasannya disanggah, maka sikap Anda adalah, apakah A diam saja dan mengikuti semua gagasannya demi menghindari konflik? Ya. Tentu saja, kalau misalnya ada seperti ini, diam saja itu bukan pilihan jawaban yang bukan pilihan jawaban yang baik ya. Diam saja dan mengikuti semua gagasan itu bukan pilihan jawaban yang baik. Memintanya untuk memberikan gagasan yang lebih realistis, ya boleh, tapi rasa-rasanya bukan yang paling bijak ya, bukan yang paling ideal. Atau mengajaknya untuk berbicara santai dan fokus pada tujuan awal nih ya. Kalau ada seperti ini, ketika punya konflik, kemudian mengajak berbicara santai dan fokus pada tujuan tim, tujuan awal dari sebuah tim, ini bisa jadi pilihan jawaban yang benar. Tapi kita tetap lihat apakah ada yang lebih baik nih pilihan jawabannya. Apakah memintanya untuk memikirkan kembali gagasan yang diusulkan? Ya, ini yang D kurang komplit. Kalau dia hanya memikirkan gagasan yang diusulkan, ini nggak ada tujuannya lagi. Karena setiap kerjasama itu punya tujuan. Keluar dari ruang diskusi dan memberitahukan kepada atasan. Wah, ini sangat tidak tepat ya. Jadi kalau ada soal seperti ini ada jawaban seperti ini dipastikan salah, karena ini nggak mengandung unsur perbaikan sama sekali, nggak solutif sama sekali. Nah, dari kesemua pilihan jawaban ini dengan 2 jawaban yang sudah kita eliminasi terlebih dahulu, mana nih yang paling punya pilihan jawaban yang paling benar adalah yang mengajaknya fokus pada tujuan awal. Jadi dia diskusi bareng dulu nih berdua, kemudian fokus pada tujuan awal. Ini adalah yang punya 5 poin nih, pilihan jawaban yang C punya 5 poin. Kemudian yang jawaban punya poin yang lebih rendah daripada C, yaitu memikirkan kembali gagasan yang diusulkan. Tapi ini memang tidak lengkap ya, karena nggak ada lanjutannya nih. Jadi pasti lebih kecil daripada yang fokus pada tujuan awal. Ada tujuannya nih yang C. Yang D nggak ada ya. Jadi yang D punya poin yang lebih rendah daripada C. Yang D punya 4 ya. Kemudian yang punya ketiga pasti adalah yang B, memikirkan kembali gagasan yang lebih realistis dan resikonya lebih kecil. Jadi yang B ini punya poin 3. Oke teman-teman, kalau misalnya ketemu soal seperti ini ya, jangan lupa bahwa kita punya tujuan, bahwa sebuah permasalahan itu harus diselesaikan dan ada goals-nya. Jadi kalau misalnya cuma seperti ini nih, memikirkan kembali. Nah, memikirkan kembali ini nggak ada tindak lanjutnya. Kemudian memintanya untuk memberikan gagasan. Nah, ini nggak ada ini ya, memberikan gagasan yang lebih realistis. Ini kita tidak memberikan solusi. Maksudnya kita tidak bisa bertukar pikiran, karena hanya terfokus pada satu orang aja, gagasan dari dia aja. Tapi kalau fokus pada tujuan awal, mereka saling berdiskusi dan berbicara 2 arah. Jadi C ya teman-teman yang punya poin yang paling tinggi. Oke. Soal selanjutnya. Setelah menyebar angka
angket kepuasan konsumen, Anda terpilih sebagai karyawan paling disukai konsumen karena keramahan Anda. Maka Anda menyikapi pujian tersebut dengan cara selamat ya, ini buat teman-teman yang paling disukai konsumen karena keramahan Anda. Berarti Anda sudah melaksanakan tugas dengan baik. Oke. Apakah A, mentraktir teman-teman yang lain? Iya, boleh ya, mentraktir teman-teman yang lain jelas boleh. Tapi apakah ini cara yang paling baik? Pastinya tidak ya. Kemudian menerima penghargaan tersebut dengan penuh sukacita. Ya, boleh, tapi apakah yang pertama kita lakukan harus dengan penuh sukacita? Tidak ya. Senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Iya. Ini boleh nih, senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Tapi kita lihat lagi apakah ada pilihan jawaban lain yang lebih bagus daripada cuma bersyukur aja. Yang D, bersyukur kepada Tuhan dan berusaha lebih giat lagi. Iya, pastinya ini lebih baik daripada yang C ya. Karena yang C cuma melakukan satu nih, bersyukur kepada Tuhan. Tapi yang D, bersyukur kepada Tuhan dan berusaha lebih giat lagi. Tentunya lebih baik ya. Sangat terharu karena tidak menyangka akan terpilih. Ya, boleh-boleh saja punya perasaan sangat terharu. Tapi apakah ada action yang lainnya? Nggak ada. Yang punya action adalah jawaban yang D, C dan A ya. Dia punya action. Tapi mana yang terbaik? Jelas yang D ya. Ini adalah punya 5 poin. Kemudian yang C ini punya 4 poin. Bersyukur ya, bersyukur pada Tuhan. Kemudian mentraktir teman-teman yang lain ya boleh. Ini 3 poin. Oke. Jadi kalau misalnya ada jawaban yang terbaik tuh yang seperti apa? Yang terbaik pasti ya bersyukur kepada Tuhan, berusaha lebih giat lagi dan mentraktir teman-teman Anda. Karena teman-teman Anda pasti akan suka. Kita juga pasti akan suka ya kalau teman kita mendapatkan prestasi kemudian teman itu mentraktir kita. Tapi jangan lupa untuk terus bersyukur kepada Tuhan dan berusaha lebih giat lagi. Oke. So, yang mana nih yang punya poin yang paling kecil? Ya, sangat terharu. Ini punya poin yang paling kecil, cuma terharu doang gitu. Oke, kemudian soal selanjutnya. Ya. Sebagai ketua kelompok kepanitiaan acara tahunan di sekolah, ada seorang anggota saya yang tidak pernah sependapat dengan anggota lainnya, sehingga seringkali menimbulkan konflik dengan anggota panitia lainnya. Sikap saya adalah apakah A, menyarankan kepada anggota panitia lainnya untuk mengacuhkan anggota tersebut karena dapat menghambat kerja dan demi kelancaran kerja kelompok ya. Kalau ada mengacuhkan, ini pasti bukan alternatif jawaban yang benar karena ini tidak solutif. Kalau ada mengacuhkan, mendiamkan, keluar, itu sangat tidak solutif. Jadi kalau ada soal jawaban seperti ini jangan dipilih karena enggak benar tuh. Memastikan anggota yang sering berbeda pendapat tersebut dapat menjelaskan pendapatnya hingga mencapai kesepakatan dengan seluruh anggota kelompok. Ya, ini boleh, tapi kalau menjelaskan pendapatnya hingga tercapai kesepakatan, ya boleh, tapi kayaknya kurang solutif. Tapi boleh ya, bisa jadi B ini jawaban yang benar. Tapi kita lihat lagi pilihan jawaban yang lain. Apakah ada yang lebih baik daripada pilihan jawaban B? Apakah C, mencoba menjelaskan alasan mengapa anggota panitia tersebut sering berbeda pendapat karena memiliki sudut pandang berbeda agar anggota yang lainnya dapat meninjau kembali pendapat masing-masing. Iya. Kalau ada jawaban seperti ini lebih baik nih daripada yang B. Artinya ini ada diskusi nih, meninjau kembali berarti berpikir ulang dan mengusahakan bagaimana agar terjadi sebuah kesepakatan dalam sebuah kerjasama. Kemudian mendiamkan saja. Nah, tadi ya sudah saya bilang kalau misalnya ada mengacuhkan, mendiamkan saja, keluar, itu pasti bukan pilihan jawaban yang benar. Kemudian mendorong anggota lain untuk mengesampingkan konflik. Ya, mengesampingkan konflik ini boleh dan membahas hal lain. Boleh, ini benar ya, tapi ini tidak terfokus pada tujuan awal, malah membahas hal yang lain. Jadi kalau ada konflik, selesaikan dulu konfliknya, diselesaikan konfliknya baru membahas hal lain gitu. Jadi yang punya jawaban yang alternatif jawaban yang paling benar menurut kita adalah yang B yang sama C. Tapi mana nih yang lebih baik? Apakah memastikan anggota yang sering berbeda pendapat tersebut dapat menjelaskan pendapat
hingga tercapai kesepakatan dengan seluruh anggota kelompok, atau mencoba menjelaskan alasan mengapa anggota panitia tersebut sering berbeda pendapat karena memiliki sudut pandang berbeda, agar anggota yang lainnya dapat meninjau kembali pendapat masing-masing. Ya, pastinya yang jawaban paling benar adalah C ya. Jadi C ini punya 5 poin. Kemudian disusul oleh yang B ini 4 poin. Kemudian yang 3 poin yang mana? Pastinya adalah yang E, ini adalah 3 poin. Kemudian yang paling nggak benar adalah yang A dan yang D, yaitu mengacuhkan dan mendiamkan. Tapi dari A dan D, mana nih yang paling jelek? Adalah yang mengacuhkan anggota kelompok, karena bagaimanapun dia adalah anggota dari kelompok tersebut gitu. Kemudian soal selanjutnya, tiba-tiba, wah soalnya tiba-tiba, tapi jenis soalnya tiba-tiba dan kata-kata soalnya juga tiba-tiba banget nih. Jadi soalnya tiba-tiba dan tiba-tiba ada soal. Tiba-tiba atasan Anda memarahi Anda tanpa alasan yang jelas, maka Anda akan lakukan adalah, jadi kalau ada yang punya atasan tiba-tiba ngamuk tuh, mungkin ada masalah di keluarganya, di rumah, tapi dibawa sampai kantor. Apakah mendengarkan dengan sepenuh hati kemudian memberikan penjelasan dengan santun? Ya, ini ini alternatif jawaban yang benar ya. Mendengarkan dengan seksama, mendengarkan aja gitu kan? Enggak ya. Ya, mendengarkan dengan seksama juga boleh, tapi enggak ada tindak lanjutnya nih setelah mendengarkan harus ngapain. Mencoba menerima kemarahan tersebut. Ya, sejenis ya dengan yang B ya. Tapi yang C yang C ini tidak lebih baik, karena yang B ini mendengarkan dengan seksama. Kalau mendengarkan dengan seksama berarti ada sesuatu yang dia terima, tapi kalau maksudnya ada poin yang bisa diterima dari kemarahan tersebut gitu ya. Apa yang dia sampaikan diterima gitu. Mencoba menerima kemarahan tersebut, hanya kemarahan aja yang diterima, tapi kata-katanya enggak didengarkan, enggak ada seksama ya. Jadi yang C ini tidak lebih baik daripada yang B. Acuh tak acuh, ya ini jelas ya, tidak ya. Kemudian merasa aneh, ya merasa aneh juga bukan. Kemudian ya, merasa aneh ini manusiawi sekali ya, tapi tidak ada solusi dari pilihan jawaban yang E. Oke, jadi kalau ada atasan yang tiba-tiba marah adalah mendengarkan dengan sepenuh hati kemudian memberikan penjelasan dengan santun. Ini adalah jawaban yang paling baik, ideal. Meskipun ya dalam prakteknya ya kita merasa aneh. Tapi kalau teman-teman menemukan soal TKP, pilih jawaban yang paling ideal ya, paling idealis. Meskipun kadang-kadang nggak sesuai dengan aplikasi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Ya, kita manusiawi banget ya, kalau ada atasan yang tiba-tiba marah kita akan merasa aneh. Tapi tindakan yang paling solutif adalah mendengarkan dengan sepenuh hati kemudian memberikan penjelasan dengan santun. Oke, ini 5. Yang punya poin 4 adalah mendengarkan dengan seksama. Oke. Kemudian yang punya poin 3 adalah mencoba menerima kemarahan tersebut. Yang punya poin 2 adalah merasa aneh. Kemudian yang punya poin paling rendah adalah acuh tak acuh. Oke. Soal selanjutnya, ketika Anda memutuskan untuk menjadi PNS, maka Anda akan apakah A. tetap menjadi produktif? Ya, ini pilihan jawaban yang benar ya. Kemudian dipasung ide dan gagasannya. Wah, pasti bukan jawaban yang benar nih, dipasung ide dan gagasannya. Karena menjadi PNS kita juga masih bisa produktif ya. Tidak boleh sembarangan beropini lagi. Ini juga enggak ya. Ya benar. Maksudnya tapi baik kita menjadi PNS atau tidak menjadi PNS, kita tidak boleh sembarangan beropini. Kemudian lebih banyak mencari aman saja. Wah, tidak benar ya yang D. Oke, kemudian tetap menjadi kreatif dan inovatif ya. Tapi mana nih yang tetap menjadi produktif atau tetap menjadi kreatif dan inovatif? Yang punya pilihan jawaban yang benar itu adalah tetap menjadi kreatif dan inovatif. Jadi yang E ya. Kemudian disusul oleh yang tetap menjadi produktif. Kemudian yang punya poin 3 adalah yang mana nih? Yang C, tidak boleh sembarangan beropini lagi. Oke. Kemudian lebih banyak mencari aman saja ya, dan dipasung ide dan gagasannya. Kemudian soal selanjutnya adalah
Ketika saya menjadi orang yang kreatif, maka orang lain akan kita menjadi orang yang kreatif. Apakah orang akan merendahkan saya? Enggak ya, jelas ya. Menganggap remeh? Jelas enggak. Menghargai saya? Ya. Mengagumi saya? Boleh. Menakuti saya? Enggak ya. Jadi yang paling baik adalah menghargai. Ya. Kemudian baru mengagumi. Jadi apa bedanya menghargai dengan mengagumi? Beda ya. Mengagumi itu hanya perasaan saja, wah kagum gitu. Tapi kalau menghargai itu lebih ke sikap apa ya, bahwa orang lain itu menganggap kita punya value yang lebih gitu ya. Oke, soal selanjutnya, untuk menjadi seorang PNS yang kreatif dan inovatif, maka Anda harus berani bereksperimen. Ya, benar ya. Kita mau kreatif dan inovatif pasti harus berani bereksperimen. Rajin membaca, iya juga benar. Kemudian berani dikritik, ya benar juga, tapi enggak terlalu benar ya. Kemudian ikut tren saja, jelas tidak. Berdiam diri saja, jelas tidak. Oke. Jadi yang paling mungkin adalah berani bereksperimen, rajin membaca dan berani dikritik. Tapi dari semua pilihan jawaban ini, mana nih yang paling benar? Ya, pastinya adalah berani bereksperimen ini punya poin 5. Kemudian rajin membaca ini punya poin 4. Kemudian berani dikritik punya poin 3. Kemudian ikut tren saja punya poin 2. Dan berdiam diri saja punya poin 1. Oke. Ada soal selanjutnya, sepertinya sudah habis ya. Soalnya sudah habis. Insya Allah kita bertemu lagi ya di soal-soal selanjutnya di TWK dan TIU yang lain. TIU tuh paling banyak ya nanti. Oh, TWK juga banyak. Teman-teman, terima kasih banyak. Saya tetap membuka peluang dan pintu yang sebesar-besarnya untuk menerima kritik saran yang membangun ya teman-teman. Boleh komen di kolom komentar di bawah. Kritik dan saran dari teman-teman yang membangun itu akan sangat berarti bagi kemajuan channel ini. Semoga bermanfaat, dimudahkan segala urusannya, dan diberikan kesehatan dan keberkahan selalu kepada teman-teman. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.